Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Elmira Siska, pada pertemuan yang ke-6, mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang metode pengumpulan data pada jenis metode penelitian survei dan observasi. Nah, kita bahas dulu yang pertama mengenai metode survei. Penelitian kuantitatif itu berasal dari paradigma positivis atau post-positif. Ini menggunakan berbagai metode dalam proses pengumpulan data, misalnya berupa kuesioner, konten analisis, in-depth interview, observasi, ataupun melalui wawancara terstruktur. Lalu definisi untuk survei itu adalah suatu prosedur dalam penelitian kuantitatif di mana peneliti mengolah survei dengan sampel atau untuk seluruh populasi untuk dapat menggambarkan sikap, pendapat, perilaku, atau karakteristik dari suatu populasi tersebut. Nah, dengan kata lain, survei itu adalah suatu pengumpulan data dari suatu populasi dengan memilih sampel sensus. Nah, sampel sensus itu maksudnya adalah suatu metode pengumpulan data di mana seluruh anggota populasi itu menjadi sampel. Itu namanya sensus. Selanjutnya, mengenai desain dari survei. Desain dari survei itu adalah suatu penelitian survei atau survei yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang orang yang jumlahnya besar dengan cara mewawancarai sejumlah kecil dari populasi tersebut. Nah, sejumlah kecil dari populasi itu yang dinamakan dengan sampel. Karena kita tidak mungkin mewawancarai suatu populasi yang jumlahnya besar. Jadi kita mengambil sejumlah tertentu yang dapat menjadi sampel. Survei itu dapat digunakan dalam penelitian yang bersifat eksploratif, deskriptif, maupun eksperimental. Nah, selanjutnya, suatu survei itu tidak selalu identik dengan kuesioner. Meskipun teknik pengumpulan data survei seringkali menggunakan kuesioner karena berhubungan dengan sampel yang jumlahnya besar. Tetapi pada praktiknya, terkadang pelaksanaan survei tidak hanya menggunakan kuesioner atau angket, namun juga dilengkapi dengan wawancara ataupun observasi. Jadi, tidak hanya kuesioner, jadi kita tidak boleh kaku dalam mengambil data. Jadi kita dapat juga diiringi dengan melakukan wawancara ataupun melakukan observasi kepada sampel yang kita gunakan. Itu maksudnya. Lalu kapan survei itu digunakan? Nah, ini ada beberapa kriteria kapan suatu survei itu digunakan. Yang pertama, ketika kita hendak menjelaskan sifat alamiah komunikasi dalam organisasi atau hubungan konsumen dengan penggunaan terhadap media, dalam kurung media use ya, atau pengguna media, dan karakteristik dari produser media massa. Ini yang alasan yang pertama. Yang kedua itu survei digunakan ketika kita hendak melakukan generalisasi. Nah, misalnya kita hendak melihat bagaimana kebiasaan masyarakat Jogja ketika mengkonsumsi media. Jadi kita ambil sampelnya, lalu kita generalisasikan ke masyarakat. Masyarakatnya masyarakat Jogja. Nah, Jogja itu kan luas. Nah, yang akan menjadi sampel kita kan belum tidak semua masyarakat Jogja yang menjadi sampel. Makanya kita generalisasikan hasil dari data yang diperoleh tersebut. Yang ketiga, ketika kita hendak melihat sebuah gejala atau penyebab sebuah fenomena. Misalnya, kita hendak melihat bagaimana tren kelas menengah di Indonesia dalam menggunakan media, lalu membandingkan suatu kelompok kelas sosial ekonomi masyarakat dalam menggunakan media. Jadi ini kita bisa menggunakan survei kalau tujuannya untuk membandingkan. Lalu selanjutnya kita
membahas tentang bagaimana merancang penelitian audiens dengan survei. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu yang utamanya adalah merumuskan research question. Nah, research question kita sudah belajar di video yang sebelumnya bahwa ini merupakan basicnya penelitian itu dapat dilakukan. Jadi kita harus rumuskan dulu research question-nya apa. Nah, research question itu sendiri adalah pertanyaan peneliti yang tidak hanya menentukan metode, tetapi juga informasi atau data apa yang hendak dicari. Jadi dengan adanya research question, kita bisa membayangkan atau kita bisa menentukan metode apa yang akan kita gunakan, lalu alat analisisnya apa, lalu data apa yang kita butuhkan, seperti itu. Nah, misalnya di sini dikasih contoh, misalnya peneliti hendak melihat bagaimana kebiasaan mahasiswa di Jogja dalam menggunakan media. Nah, jenis informasi atau hiburan apa yang digemari, dan kapan waktu yang paling sering mereka gunakan untuk mengakses media. Jadi pertanyaan risetnya itu sudah ditentukan terlebih dahulu, gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan-tahapan survei. Nah, tahapan survei itu adalah yang pertama kita tentukan dulu masalah penelitiannya. Ini udah jelas ya. Dari masalah penelitian lalu kita akan bisa berangkat ke step-step yang berikutnya. Di mana yang kedua adalah membuat desain survei. Yang ketiga, dari desain itu kita mengembangkan instrumen surveinya. Yang keempat, kita menentukan sampel. Yang kelima, kita bisa melakukan pretest. Yang keenam, kita mengumpulkan data. Yang ketujuh, memeriksa data atau editing. Yang kedelapan, kita mengkode data. Lalu yang kesembilan, data itu kita entry ke dalam suatu program komputer. Dan yang ke-10, data itu kita olah dan analisis. Yang ke-11, setelah kita olah dan analisis, kita interpretasikan data tersebut atau kita artikan maksudnya apa gitu. Dan yang ke-12 adalah kita membuat suatu kesimpulan atau rekomendasi terhadap penelitian yang telah kita lakukan. Oke. Ini ada beberapa pertimbangan dalam melakukan penelitian survei. Yang pertama, penelitian survei dapat digunakan untuk sampel yang besar. Yang kedua, penggunaan kuesioner dapat menghasilkan data atau informasi yang beragam dari setiap respon atau individu dengan variabel penelitian yang banyak. Dan yang ketiga, data yang diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. Ini beberapa pertimbangan kalau kita melakukan suatu survei. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai desain survei. Desain survei itu dapat kita kelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, ada survei sekali waktu, itu disebut juga dengan cross-sectional survei. Yang kedua ada survei rentang waktu, ini disebut juga dengan longitudinal survei. Nah, yang longitudinal survei kita dapat bagi lagi menjadi 3 jenis. Ada survei tracking atau trend, itu biasanya untuk populasinya yang sama, tapi sampelnya yang berbeda. Lalu ada survei panel. Nah, ini populasinya sama, sampelnya juga sama. Lalu ada yang survei kohort. Nah, survei kohort ini adalah populasinya sama, subpopulasi atau kohortnya sama, tapi sampelnya berbeda. Ini jenis-jenis desain dari metode survei itu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jenis survei. Nah, jenis survei itu yang tadi ya, yang dari bagan kita bahas satu persatu itu artinya apa. Yang pertama adalah survei sekali waktu atau cross-sectional survei. Ini maksudnya data hanya dikumpulkan untuk waktu tertentu saja dengan tujuan untuk menggambarkan kondisi populasi. Ini yang disebut dengan cross-sectional survei. Yang kedua adalah survei rentang waktu. Survei rentang waktu itu maksudnya survei yang dilakukan berulang untuk mengetahui kecenderungan bagaimana suatu fenomena dari
waktu ke waktu. Nah, ini survei longitudinal survei. Selanjutnya kita pelajari mengenai survei tracking atau tren. Itu adalah suatu survei yang dilakukan pada populasi yang sama, namun dengan sampel yang berbeda untuk mengetahui bagaimana kecenderungan suatu fenomena dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah survei panel. Nah, survei panel ini dilakukan terhadap sampel yang sama untuk suatu fenomena dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya adalah survei kohort. Nah, survei dilakukan pada sekelompok populasi yang spesifik untuk tujuannya adalah mengetahui perkembangan suatu fenomena dari waktu ke waktu. Oke, ini ada beberapa syarat dalam membuat pertanyaan survei yang bagus. Yang pertama adalah pertanyaan survei adalah bersifat langsung atau to the point dan ditanyakan secara jelas. Nah, misalnya tadi contohnya sudah disebutkan, kapan Anda mengkonsumsi atau mendengarkan hiburan pada suatu media. Nah, ini pertanyaannya sudah jelas gitu. Yang kedua adalah pertanyaan survei yang bagus seharusnya menanyakan satu dan hanya satu isu tunggal. Jadi maksudnya dalam satu pertanyaan itu ada isu tunggalnya adalah satu. Dari contoh yang pertama, isunya adalah waktu. Yang tadi kita contohkan lagi, kapan Anda mendengarkan hiburan dari suatu media. Nah, itu isu tunggalnya adalah isu mengenai waktu. Itu maksudnya. Yang ketiga, pertanyaan survei yang bagus tidak akan mengarahkan responden untuk menjawab pertanyaan dengan cara yang spesifik. Misalnya, tidakkah Anda pikir bahwa stasiun TV sekarang banyak bohongnya? Nah, ini hal-hal yang susah responden untuk menjawabnya, karena belum tentu, karena jawabannya itu bisa banyak gitu. Jadi nanti kalau jawabannya banyak, kita tidak bisa mentabulasikan atau tidak bisa menghitung data dari hasil kuesioner tersebut. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas mengenai yang keempat adalah syarat yang membuat survei yang bagus, membuat pertanyaan survei yang bagus. Syarat yang keempat adalah pertanyaan survei hendaklah tidak mengandung kata-kata yang emosional sehingga dapat mendorong munculnya bias responden. Nah, misalnya di sini dicontohkan pertanyaan untuk menjaring pendapat masyarakat tentang aborsi. Maka pertanyaannya tidak dapat dituliskan sebagai bukankah janin seharusnya tidak dibunuh. Nah, ini suatu kata-kata yang seram ya. Jadi ini nggak boleh ya. Jadi ini mendorong munculnya bias responden dan bersifat emosional gitu. Lalu yang kelima, syarat yang kelima adalah kadangkala menjadi relevan dan penting untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan tidak langsung, khususnya ketika responden mungkin takut merespon pertanyaan karena respon mereka barangkali nampak tidak diharapkan oleh pewawancara. Itu syarat-syarat membuat pertanyaan yang bagus untuk sebuah survei. Nah, ini beberapa contoh pertanyaannya. Kapan biasanya Anda membaca koran? Nah, jawabannya boleh lebih dari satu. Ada pagi, siang, petang, malam. Nah, jadi dari pertanyaan semua responden nanti kita bisa mentabulasikan atau mengelompokkan hasilnya. Misalnya berapa responden yang menjawab pagi, berapa responden yang menjawab siang, berapa responden yang menjawab petang, dan berapa responden yang menjawab malam. Nah, dari tabulasi itu kita dapat suatu gambaran bahwa ternyata responden itu banyak membaca koran itu pada waktu pagi hari. Nah, itu misalnya gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai observasi. Nah, observasi itu adalah suatu metode dalam pengumpulan data. Nah, di dalam observasi harus ada penilaian atau assessment, sehingga nanti akan didapatkan bagaimana perilaku atau diagnostis dari suatu penelitian yang dilakukan. Ini gambaran secara ringkas mengenai metode observasi.
Di sini untuk observasi apa saja sih yang perlu diobservasi dalam penelitian. Nah, ini ada beberapa indikator yang dapat kita observasi. Ada misalnya perilaku verbal. Nah, contohnya adalah dialek, volume suara, intonasi, ada salah ucap, konten, gagap, cadel. Nah, itu kita bisa observasi melalui indikator perilaku verbal. Lalu ada perilaku nonverbal. Misalnya itu adalah ekspresi wajah dan body language atau bahasa tubuh. Nah, yang ketiga adalah event atau peristiwa atau kejadian. Nah, bisa kita observasi misalnya keadaan banjir, kebakaran, upacara pernikahan, wisuda, dan segala macam. Lalu ada settingan dan lingkungan alam. Nah, ini settingannya ada settingan tempat, lalu ada settingan waktu, lalu ada lingkungan fisik, misalnya warna, cat, seperti itu ya. Dan lingkungan sosial, misalnya jumlah siswa, interaksi yang terjadi, dan sebagainya. Lalu yang kelima ada interaksi objek dan lingkungannya. Nah, ini contohnya adalah bagaimana cara pedagang melayani pembeli, apakah dia bersikap ramah atau tidak. Nah, ini hal-hal yang dapat kita observasi. Selanjutnya, apa yang diobservasi? Nah, ini berdasarkan tujuan atau variabel yang menjadi target. Ada ekspresi verbal ya, yang tadi ini penjelasan dari tabel yang sebelumnya. Ada nonverbal, ada respon verbal, perilaku terhadap stimulus, atau kemunculan indikator khusus. Lalu ada level observasi, bisa aspek khusus dari perilaku individu, kelompok, atau situasi atau proses. Nah, lalu ada kapan. Nah, kapan ini menyatakan waktu ya. Waktunya kapan, kecepatannya bagaimana, durasinya bagaimana. Lalu lokasi, settingan lokasinya merupakan suatu tempat. Apakah itu di pasar, di suatu tempat tertentu gitu. Lalu ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa bisa saja intonasi, pemilihan kata, dan lain-lain sebagainya. Ini mengenai hal-hal yang kita dapat observasi dalam suatu penelitian yang akan kita lakukan. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai dimensi dari observasi itu. Nah, dimensi observasi itu ada 3 ya. Yang pertama ada partisipan dan non-partisipan. Yang kedua ada overt dan covert. Yang ketiga ada dimensi alamiah dan buatan. Nah, overt dan covert ini maksudnya, kalau overt adalah suatu teknik observasi di mana keadaan subjek dalam observasi tersebut mengetahui bahwa ia sedang diobservasi. Jadi orang yang kita observasi itu tahu gitu kalau kita sedang mengobservasi dia. Sebaliknya covert itu adalah suatu keadaan di mana subjek dalam observasi tidak tahu kalau dia sedang diobservasi. Jadi ini kita melakukan observasinya secara diam-diam. Yang ketiga adalah alamiah dan buatan. Alamiah itu maksudnya suatu teknik observasi di mana observer tidak mengendalikan situasi pada saat observasi. Jadi ini bebas gitu, lepas gitu ya. Lalu yang kebalikannya adalah observasi buatan. Ini merupakan teknik observasi di mana observer dengan sengaja menciptakan atau mengendalikan situasi saat melakukan observasi. Nah, ini misalnya contohnya latarnya kita setting dulu, gitu, di mana, gitu. Jadi udah kita tentukan sebelumnya. Nah, ini mengenai ini ya. Nah, langkah-langkah observasi dalam penelitian. Yang pertama adalah riset problem dulu ya, ini udah jelas, ini sudah sering kita bahas bahwa perlu bekal pengetahuan tentang apa yang akan diobservasi. Nah, ini bisa diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, dari literatur yang ada, dan lain-lainnya. Lalu selidiki tujuan. Nah, tujuan ini baik secara umum maupun tujuan khusus untuk menentukan apa yang harus diobservasi. Nah, lalu perumusan masalah dan aspek. Nah, jadi aspek khusus dari penyelidikan akan menentukan apa yang harus diobservasi. Jadi dalam suatu penelitian observasi itu kita harus benar-benar rencanakan dulu. Intinya adalah kita kembangkan dari problem risetnya itu apa gitu. Dari situ baru kita bisa mendesainnya. Tujuannya apa, datanya seperti apa,
cara mengambil datanya bagaimana, targetnya siapa, populasinya siapa, nanti alat analisisnya apa, nah seperti itu. Jadi memang semua penelitian itu berakar dari riset problemnya, perumusan masalahnya. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis observasi. Nah, ini berdasarkan keterlibatan, ada partisipan, ada non-partisipan. Lalu ada berdasarkan proses, ada uncontrolled observation, ada controlled observation, dan experimental observation. Lalu berdasarkan metode pencatatan, ada narrative recording, ada interval recording, ada event recording, dan ada rating recording. Kita akan bahas ini satu persatu ya. Oke. Yang pertama, observasi partisipan, itu maksudnya peneliti menjadi salah satu orang yang melakukan aktivitas yang diteliti. Jadi penelitinya ikut gitu. Lalu observasi non-partisipan, artinya peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan tanpa dia menjadi bagian dari suatu situasi yang terjadi. Jadi dia benar-benar hanya mengamati saja, jadi dia nggak ikut gitu. Lalu selanjutnya mengenai berdasarkan prosesnya. Nah, ada yang uncontrolled observasi atau tidak berstruktur, atau juga disebut dengan experimental observasi. Nah, pada jenis observasi ini, peneliti tidak membatasi pengamatannya pada hal-hal tertentu saja. Peneliti mencatat seluruh informasi yang didapatkan pada saat pelaksanaan observasi. Yang kedua adalah kontrol observasi atau observasi yang berstruktur. Maksudnya adalah observasi yang dilakukan berdasarkan pola yang ditentukan oleh peneliti. Peneliti membuat daftar yang berisikan kategori aktivitas-aktivitas atau fenomena-fenomena apa saja yang perlu diperhatikan. Jadi dalam berstruktur ini, si penelitinya sudah menyiapkan semua indikator yang akan diobservasi itu apa gitu. Itu yang mengenai kontrol observasi. Lalu selanjutnya berdasarkan pencatatan, ada narrative recording. Nah, itu adalah suatu teknik pengumpulan atau pencatatan data oleh observer dengan kejadian dan urutan kejadian sebagaimana yang terjadi pada situasi nyata. Jadi ini skemnya jelas ya dari awal sampai akhir, jadi itu direcord gitu. Jadi nggak ada bagian yang miss pada bagian narrative recording ini. Lalu interval recording, itu adalah salah satu teknik observasi yang berfokus pada perilaku spesifik dalam waktu yang spesifik pula. Nah, misalnya periode observasi dibagi menjadi beberapa segmen interval. Biasanya selama 5-30 detik, tergantung pada apa yang mau diobservasi. Jadi ini adanya suatu rentang waktu dalam suatu observasi, gitu maksudnya. Lalu yang selanjutnya adalah berdasarkan event recording. Nah, event recording itu adalah metode yang dilakukan dengan cara merekam setiap hal dari perilaku spesifik atau kejadian-kejadian yang ingin diukur selama periode observasi. Lalu ada ratings recording. Metode observasi berupa checklist yang didasarkan pada intensitas yang diamati. Jadi ini rating. Jadi ada intensitasnya, tinggi rendahnya seperti itu. Oke, sampai di sini pembahasan mengenai metode pengumpulan data pada metode survei dan observasi. Selanjutnya, adik-adik mahasiswa dapat berlatih mengerjakan soal pada latihan yang ada di bagian akhir dari slide presentasi. Terima kasih. Jangan lupa support channel ini ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.